Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anes Monika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi tahun 2019, Universitas Muhammadiyah Bandung. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, Ibu Yuniati SEMAK, karena sudah membimbing selama satu semester ini dalam 13 materi. Untuk itu, saya akan membahas satu materi, yaitu mengenai seputaran analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu bagian yang sangat penting juga terintegrasi dari analisis bisnis. Analisis laporan keuangan suatu proses menganalisis laporan keuangan entitas atau perusahaan dengan menggunakan berbagai macam alat dan juga teknik analisis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam analisis bisnis. ALK ini pada umumnya dilakukan untuk memahami kinerja keuangan entitas yang sudah berhasil diraih oleh perusahaan pada ketiga kegiatan ini, yaitu kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Dengan melakukan hal ini, seluruh pihak yang mempunyai kepentingan akan memperoleh informasi yang tepat dan akurat serta bisa diandalkan untuk kepentingan pengambilan kebijakan. Berikutnya adalah ada beberapa pengertian analisis laporan keuangan atau ALK menurut para ahli. Tetapi di sini saya mengambil dua menurut para ahli. Yang pertama Heri dan yang kedua Munawir. Kemudian saya akan membahas mengenai tujuan analisis laporan keuangan. Tentunya membantu para pengguna laporan keuangan dalam memperkirakan masa yang akan datang sesuai entitas dengan cara membandingkan, mengevaluasi, dan juga menganalisis tendensi yang pastinya dari setiap aspek keuangan suatu entitas. Selain mempunyai tujuan menganalisis, mengevaluasi, serta membandingkan, analisis juga mempunyai sudut pandang tujuan yang menurut Bernstein tetapi disampaikan oleh Sofyan. Berikut adalah sudut pandang tujuan analisis menurut Bernstein. Yang pertama adalah screening, yang kedua adalah understanding, yang ketiga adalah forecasting, yang keempat adalah diagnosis, yang kelima adalah evaluation. Yang pertama adalah screening. Screening adalah proses analisis dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui kondisi dan juga situasi suatu entitas dan laporan keuangan tanpa harus terjun secara langsung ke lapangan. Yang kedua adalah understanding, merupakan proses analisis informasi yang masih mentah dari laporan keuangan akan menjadi lebih detail dalam luas. Yang ketiga adalah forecasting. Forecasting merupakan analisis dipakai untuk bisa memprediksi atau meramaikan keadaan keuangan suatu entitas atau perusahaan di masa yang akan datang. Yang keempat adalah diagnosis. Diagnosis merupakan analisis laporan keuangan yang menggambarkan atau melihat berbagai kemungkinan masalah yang terjadi baik dalam manajemen operasi keuangan atau masalah lain yang ada di perusahaan. Yang kelima, yang terakhir adalah evaluation. Evaluation proses analisis dilakukan untuk menilai berbagai pencapaian atau prestasi yang sudah dicapai oleh semua pihak yang mengelola perusahaan. Berikutnya adalah analisis laporan keuangan mempunyai dua metode. Yang pertama adalah metode horizontal, yang kedua adalah metode vertikal. Apa itu metode horizontal? Merupakan cara perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Yang kedua adalah metode vertikal. Metode vertikal dengan cara menganalisis laporan keuangan para periode tertentu, yaitu dengan melakukan perbandingan antara satu dengan yang lainnya pada laporan keuangan di periode yang sama. Kemudian ada teknik analisis laporan keuangan mempunyai 9 teknik. Yang pertama, teknik komparatif, teknik analisis, teknik common size statement, yang keempat adalah teknik indeks, time series, yang kelima adalah teknik rasio, yang keenam teknik analisis sumber dan penggunaan dana, yang ketujuh teknik analisis break even point, yang kedelapan teknik analisis gross profit, yang kesembilan adalah teknik Dufon analysis.
Kemudian analisis laporan keuangan mempunyai 3 model. Yang pertama, bankruptcy model. Yang kedua, net cash flow prediction model. Yang ketiga adalah takeover prediction model. Apa itu bankruptcy model? Yang memberikan rumusan untuk menilai kapan suatu perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau gulung tikar. Yang kedua adalah net cash flow prediction model, yang didesain untuk mengetahui seberapa besar arus kas masuk bersih dan suatu perusahaan pada periode yang akan datang. Yang ketiga adalah takeover prediction model, yang dimaksudkan untuk mengetahui kapan kemungkinan suatu entitas akan diambil oleh perusahaan. Selanjutnya, analisis laporan keuangan yaitu mengenai keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, sehingga kelemahan yang ada di dalam laporan keuangan harus selalu diingat-ingat hal yang tersebut supaya kesimpulan dari hasil analisis tidak salah. Yang kedua adalah objek dalam melakukan proses analisis laporan keuangan hanyalah untuk dapat memberikan suatu penilaian terhadap laporan keuangan, tidak cukup hanya dengan menggunakan angka-angka terdapat pada laporan keuangan, tapi harus melihat beberapa aspek lainnya seperti situasi ekonomi, gaya manajemen, situasi industri, tujuan perusahaan, dan budaya masyarakat. Yang ketiga adalah objek dalam perusahaan analisis adalah informasi histori yang mencerminkan masa lalu. Dalam keadaan ini bisa berbeda dengan keadaan di masa yang akan datang. Yang keempat adalah apabila melakukan perbandingan dengan perusahaan lain, maka harus melihat beberapa perbedaan prinsip yang dapat menjadikan perbedaan angka. Misalnya, prinsip akuntansi, ukuran perusahaan, periode laporan individual. Yang kelima adalah laporan keuangan dan hasil konsolidasi atau hasil dari konversi mata uang yang harus mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut dikarenakan perbedaan dapat terjadi karena kurs konversi atau metode konsolidasi. Dan yang terakhir, saya akan memperlihatkan salah satu contoh analisis laporan keuangan pada PT Gudang Garam Tbk. Lihat di sini. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai analisis laporan keuangan. Buat teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Semoga apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.